Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1698. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sekejap melayang dengan tenang. Pedang ini diperoleh oleh Qinchen di 5 kerajaan, dan waktu itu 5 kerajaan seharusnya diperoleh dari runtuhan kuno di pegunungan Yaoju. Kemudian Qinchen mengetahui bahwa pedang ini diperoleh dari lautan semesta oleh iblis pedang, ras manusia purba yang kuat di alam semesta asli. Tetapi aku tidak pernah tahu apa asal-usul dari pedang ini. Sekarang, pedang misterius ini tampaknya memiliki semacam hubungan dengan gadis kecil di dunia bawah. Qinchen pun seketika menatap pedang karat misterius itu, dan dia punya firasat bahwa mungkin perjalanan ke dunia bawah ini asal-muasal sebenarnya dari pedang karat misterius itu akan terungkap. Qinchen kemudian kembali mengangkat tangannya dan lalu menyimpan pedang karat misterius itu. Boom! Di sisi lain, aura dari gadis kecil itu juga langsung menghilang dalam sekejap. "Aku, senior, apa yang terjadi sebelumnya?" kata gadis kecil itu. Dia membeku di tempatnya, menatap Qinchen tanpa daya. "Sepertinya aku tidak bisa mengingat semua yang terjadi sebelumnya." "Apakah dia selalu seperti ini?" kata Qinchen. Dia menatap Gowa. "Yah, adikku, ingatannya tidak begitu bagus. Dia sering tidak bisa mengingat masa lalu. Bahkan orang tua kandungnya pun dia tidak bisa mengingatnya," kata Gowa. Dia buru-buru berkata, "Orang tua kandung?" Qinchen terkejut. "Yah," Gowa nampak ragu sejenak. Xiao, dia bukan adik perempuanku. Ayahkulah yang membawanya kembali di saat aku keluar. Di saat itu aku masih kecil. Ayahku bilang dia telah mengambilnya, dan gadis kecil ini nampak menyedihkan dan membawanya kembali ke desa, lalu mengambilnya. Dia sudah sebesar ini di saat dia masih muda, tetapi adikku Xiao tidak pernah tumbuh dewasa dan dia telah melupakan ingatannya sebelumnya." "Senior, apakah adikku sakit?" kata Gowa. Dia berkata dengan gugup. Mendengar penjelasan itu, Qinchen tersenyum tipis dan berkata, "Menarik, seorang gadis kecil yang diambil dari luar. Tetapi juga bagaimana mungkin seorang gadis kecil yang istimewa bisa lahir di desa sekecil itu?" kata Qinchen. "Selain itu, di tempat-tempat seperti tanah terbengkalai, merupakan keajaiban tersendiri bahwa seorang gadis kecil seperti itu dapat bertahan hidup sendirian di dunia luar." "Dia baik-baik saja," kata Qinchen. Dia tersenyum kepada Gowa, lalu menatap gadis kecil itu kembali. "Kamu bilang kamu ingin bergabung denganku," kata Qinchen. "Yah, benar," kata gadis kecil itu. Dia mendongak, matanya yang besar penuh dengan penegasan. "Baiklah, kalau begitu aku akan menerimamu, namun akan merepotkan jika kau mengikutiku. Aku memiliki harta karun berupa harta ruang yang dapat menampung semua hal di dunia. Kamu dapat bertahan hidup di dalamnya. Jika krisis teratasi, kursi ini akan secara otomatis manggil kau untuk keluar. Di saat kau ingin pergi ke sana, maka aku tidak akan memiliki hambatan apapun," kata Qinchen. Setelah itu, Qinchen mengangkat tangannya. Seketika pagoda Guyu tergantung di antara langit dan bumi. "Semuanya masuklah," kata Qinchen dengan ringan. Di dalam sini, gadis kecil itu terkejut di saat melihat pagoda Guyu. Qinchen tersenyum dan berkata, "Yah, benar, memangnya ada apa?" Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada apa-apa." Qinchen tersenyum. Dia tahu bahwa gadis kecil itu pasti telah melihat sesuatu, seperti napas dari Kaisar Agung Yao Ming, mata yin dan yang, dari kehidupan dan kematian. Benar-benar bisa melihat sesuatu. "Baiklah, kamu bisa masuk ke pagoda Guyu ini. Ada dunia kecil di sana. Dunia kecil ini milikku. Kamu bisa tinggal di dalamnya. Saat aku meninggalkan tempat telantar ini dan pergi ke tempat lain di dunia bawah, jika kau ingin pergi, aku juga akan membiarkanmu pergi," kata Qinchen dengan ringan. "Tuan Muda Chen," Gowa menatap Qinchen. Senior ini tidak terlihat muda. Dia selalu menyebut dirinya sebagai kursi ini sebelumnya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi sedikit Chen Shao?
Gadis kecil itu buru-buru menarik lengan baju Goa, membungkuk dan berkata, "Terima kasih kakak senior." "Kakak," Kinchan hanya bisa tersenyum. Gadis kecil ini cukup menarik, dia seharusnya melihat wajah asliku. Mata yin dan yang dari diri kehidupan dan kematian, benar-benar mengagumkan, kata Kinchan. Pada saat ini Kinchan bahkan ingin mencari sepasang mata ini untuk dirinya sendiri. "Bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada senior?" "Terima kasih kepada senior," kata Goa. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memarahi gadis kecil itu dan kemudian memberi hormat kepada Kinchan. "Terima kasih senior." Yang lainnya juga memberi hormat satu demi satu. "Kalian semua masuklah," kata Kinchan. Dia mengangkat tangannya dan boom, sebuah pusaran hitam pekat tiba-tiba muncul di depan semua orang. Gadis kecil itu memimpin dan Goa adalah yang pertama masuk ke dalam pusaran. Setelah itu orang-orang lainnya juga masuk ke dalam pusaran. Banyak makhluk muda dari dunia bawah telah menghilang sepenuhnya. "Tuan Muda Chen, apakah Anda benar-benar ingin melindungi mereka?" kata 10.000 tulang. "Orang-orang kecil ini hanyalah orang-orang biasa di tanah telantar ini. Tidak ada manfaat atau makna untuk kita melindungi mereka." "Tidak apa-apa, itu hanya sedikit usaha," kata Kinchan. Dia melirik 10.000 tulang. "Selain itu terkadang membantu orang lain bukan hanya untuk mendapatkan imbalan." Mendengar itu 10.000 tulang hanya mengedipkan matanya. Dunia bawah adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat dan dia tidak dapat memikirkan alasan lain sama sekali. Tiba-tiba seolah-olah memikirkan sesuatu, 10.000 tulang tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Hei Tuan Muda Chen, aku tahu mengapa Anda menerima mereka." "Memangnya mengapa?" tanya Kinchan. Dia saat ingin tahu pendapat macam apa yang dimiliki oleh 10.000 tulang. 10.000 tulang terkekeh dan berkata, "Tuan Muda Chen, Anda pasti untuk tujuan memeliharanya, kan?" "Baiklah, pertama-tama kembangkan mereka perlahan-lahan, lalu tunggu mereka tumbuh dan jiwa mereka akan menjadi lebih kuat. Lalu Anda akan melahap mereka semua, memperkuat diri Anda, dan tingkatkan diri Anda sendiri." "Itu, Tuan Muda Chen, ide yang sangat bagus," kata 10.000 tulang. Basis kultivasi orang-orang ini sangat rendah, terlalu merepotkan untuk melatih mereka untuk tumbuh dewasa. Lebih baik mencari orang kuat lainnya untuk membunuh dan melahap mereka. "Tuan Muda Chen, Anda melihat sangatlah jauh," kata 10.000 tulang. Dia menggaruk kepalanya. "Tuar." Seketika Kinchan membentak. Sebelum kata-katanya selesai, 10.000 tulang telah ditampar oleh Kinchan. Kinchan lalu berkata dengan wajah yang jelek, "Aku tahu kamu tidak punya otak, jadi aku seharusnya tidak berfantasi tentangmu," kata Kinchan. Setelah mengatakan itu, Kinchan langsung naik ke langit dan menekan ke bawah dengan telapak tangannya. Duar. Dalam sekejap, seluruh gunung Heiyun berubah menjadi abu, dan Kinchan melesat pergi dari sana. Saat berikutnya, Kinchan berubah menjadi seberkas cahaya menghilang tanpa jejak. Pada saat ini di dunia kacau, sekelompok orang muncul di sini dalam sekejap, dan itu adalah Goa dan gadis kecil itu. "Wah, tempat apa ini? Indah sekali." Gadis kecil itu dan yang lainnya muncul di dunia kacau. Mereka semua tertegun sejenak ketika mereka melihat pemandangan di dunia yang kacau dan mata mereka berbinar karena di sini sangatlah indah. Di kehampaan yang gelap pada galaksi yang melayang di udara, galaksi ini dibangun oleh galaksi Nether dan juga galaksi kekacauan. Itu terus bersinar terang. Sementara di bawah ada hutan pegunungan yang indah di mana ada rumput hijau berkilauan dan juga bunga serta pohon yang tak terhitung jumlahnya. Dan di kejauhan nampak ada puncak gunung yang megah menjulang di atas awan. Hal-hal yang sulit dilihat di tanah telantar sekarang terpampang jelas di depan mata mereka. Apakah ini tanah hijau yang legendaris? Bukankah itu sesuatu yang hanya ada di alam semesta lain di dalam legenda? Kata gadis kecil itu. Dia dan semua orang berjongkok di tanah, merasakan sensasi sentuhan daun yang menyentuh telapak tangan mereka dan langsung merasa jatuh cinta dengan tempat ini. Karena di tempat ini itu sangatlah indah. Dibandingkan dengan desa tempat mereka tinggal, tempat ini seperti negeri dongeng. Dan di depan mereka ada sebuah lembah dengan beberapa tempat tinggal sederhana di lembah tersebut. Semua hal ini dibuat oleh Kinchan dari udara tipis. Di dunia kacau, Kinchan adalah dewanya di sini, jadi tentu saja dia ingin membuat sesuatu yang baru. Tetapi hal-hal biasa ini bagi Goa dan yang lainnya itu seperti surga. Selain itu di langit, selain galaksi yang luas, ada juga matahari dan bulan yang tergantung. Matahari dan bulan berputar, siang dan malam silih berganti membentuk dunia nyata dalam arti sebenarnya.
"Kakak, tempat ini sangatlah indah. Aku ingin tinggal di sini selamanya," kata gadis kecil itu. Dia bergumam. Ya, gua juga nampak sangat bersemangat. Semuanya, pada saat ini gadis kecil itu menatap ke segala arah. Gadis kecil itu berkata, "Karena kakak laki-laki memberi kita tempat tinggal, tentu saja kita harus membalas budi kakak laki-laki. Bagaimana menurutmu?" "Ya, kamu juga ingin membalas budi, tetapi basis kultivasi kita sangat rendah. Bagaimana kita akan membalas budi?" "Ya," semua orang berkata satu demi satu. "Itu sangatlah sederhana. Kamu tahu, dunia yang diberikan kakak laki-laki untuk kita tinggali sebenarnya tidaklah sempurna." Gadis kecil itu menatap langit dan berkata, "Aturan di sini kehilangan sebagian dari dunia bawah. Jika kita dapat menyelesaikan aturan di sini, aku yakin itu pasti akan dapat membantu kakak laki-laki." Aturan penyelesaian. Semua orang bertanya-tanya. "Ya, aturan yang kita praktikkan sangatlah lemah. Apakah senior membutuhkannya?" "Ya, itu dibutuhkan," kata gadis kecil itu. Dia menegaskan, "Kekacauan langit dan bumi pertama kali dibuka dan harus dibagi menjadi yin dan yang. Hanya ada yang ada di sini, tetapi tidak ada yin. Ada yang di sini, di tempat ini, tetapi tidak ada yin di tempat ini. Sebenarnya itu tidaklah lengkap. Dan kita hanya perlu melengkapi bagian yin di sini. Jika kamu membutuhkan terlalu banyak kekuatan, maka kamu dapat memberikannya kepada kakak laki-laki." Benarkah? Semua orang memiliki keraguan di wajah mereka. Tetapi mereka percaya karena kata-kata dari gadis kecil itu. Dan karena kita sudah tahu bahwa gadis kecil ini memiliki mata yin dan yang, jadi dia akan tahu kekurangan di tempat ini. "Kalau begitu, aku akan datang terlebih dahulu," kata Goa. Dia adalah orang pertama yang duduk bersila tanpa ragu sedikit pun. Berdentum dari dalam tubuhnya, napas teratur langsung melesat ke langit. Itu adalah aturan dunia bawah yang telah dia kembangkan dan pahami olehnya. Meskipun tingkat kultivasinya hanya pada tingkat yang mulia, bumi, tetapi aturannya tidak ditemukan dunia yang kacau. Tetapi ketika aturan ini terbentuk dan muncul dunia kacau dalam sekejap, seluruh dunia kacau mulai bergetar. Sebuah kekuatan yang mewakili yin tiba-tiba bangkit. Itu benar-benar berhasil. Melihat ini, semua orang juga duduk bersila dan boom, dalam sekejap, satu demi satu yang memiliki aturan dan aturan dunia bawah yin membumbung ke langit, menyatu dengan dunia kacau dalam sekejap. Evolusi lambat seluruh dunia kacau dengan cepat memadat dan terus menjadi lengkap juga sempurna. Kincen yang saat ini sedang terbang tertegun tiba-tiba berhenti dan menatap dunia kacau dengan kaget. Itu, pupil mata Kincen tiba-tiba mengecil. Boom, pada saat ini Kincen merasa bahwa dunia kacaunya sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. "Apa yang terjadi?" kata Kincen. Dia terkejut. Dunia kacau telah sangat disempurnakan. Itu telah menjadi dunia kecil yang independen dan telah menyatu dengan ruang di Pagoda Guyu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah dunia kosmik yang eksklusif bagi Kincen, terutama setelah Kincen menerobos transenden dan bergabung dengan asal-usul surga. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pembentukan alam semesta. Dapat dikatakan bahwa setidaknya dalam tingkat kultivasi Kincen saat ini, jika dia ingin menyempurnakan dunia kacau, pada dasarnya itu sangatlah sulit dan tidak lagi bisa ditingkatkan. Tapi sekarang, merasakan dunia kacau di depannya, Kincen dipenuhi dengan keterkejutan yang tak berujung, karena dunia kacau secara bertahap mulai membaik dan meningkat. Ini adalah mata Kincen tertuju kepada Goa dan yang lainnya di dunia kacau. Mereka duduk bersila melepaskan aturan dari jalan yang telah mereka pahami di tubuh mereka dan menyatu dengan dunia kacau. Dan tindakan merekalah yang telah membuat dunia kacau secara bertahap menjadi lebih sempurna. Orang-orang terbagi menjadi hidup dan mati, dan yin juga yang lahir. Duniaku yang kacau itu adalah yang aku sempurnakan di alam semesta awal, jatuh dari langit sekali, dan karena menguasai beberapa aturan asli Kaisar Nether, itu sebenarnya tidak sempurna. Kincen bergumam. Dunia bawah adalah antarmuka pada tingkat yang sama dengan lautan kosmik, tetapi ukurannya berbeda. Itu mewakili dua sisi hal, jadi aturan dunia bawah seharusnya puluhan ribu tak terbatas. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak dapat mengendalikan semua aturan dunia bawah dalam hidup mereka. Tetapi sekarang mereka... Kincen memandangi makhluk muda yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah di sekitar Goa. Meskipun basis kultivasi orang-orang ini tidaklah tinggi, namun mereka lahir di tanah telantar.
Orang-orang di tanah telantar semuanya adalah eksistensi yang sangat kuat di dunia bawah selama ratusan juta tahun. Meskipun orang-orang ini telah melakukan kejahatan atau melakukan kejahatan berat, atau memiliki sebuah sasaran dan menjadi sasaran orang lain, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua orang yang dapat dipenjara di sini adalah yang terbaik di dunia bawah. Oleh karena itu, di dalam darah mereka semua memiliki jalan aturan yang sangat tinggi. Orang-orang di depan mereka adalah keturunan dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tanah telantar selama ratusan juta tahun. Bahkan jika basis kultivasi mereka rendah, namun darah tipis mereka itu masih memiliki aturan kuat dari leluhur mereka, dan ini sudah cukup untuk meningkatkan dunia kacau. Tidak peduli seberapa tipis darahnya, selama ada aturan seperti itu, maka itu sudah cukup. Wush, sosok Qin Chen berkedip dan dia menghilang tiba-tiba, dan saat berikutnya Qin Chen sudah muncul di dalam dunia kacau. Senior, Gowa dan yang lainnya merasakan kemunculan Qin Chen yang tiba-tiba. Mereka semua berdiri satu demi satu dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Apa yang mereka lakukan sebelumnya tidak dapat mempengaruhi senior, kan? Qin Chen hanya melihat mereka dan tidak berbicara. Qin Chen hanya melihat ke seluruh dunia kacaunya. Boom! Dunia yang kacau sekarang menjadi bagian dari tubuhnya. Dikombinasikan dengan Qin Chen, ia telah menyempurnakan asal-usul surga dan menyatu dengan surga. Ketika Qin Chen memasuki dunia kacau dan menyadari cara yin dan yang terintegrasi secara bertahap dan sempurna di dunia kacau, napas di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih dalam dan lebih menakutkan. Pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di dalam hatinya. Qin Chen merasa bahwa meskipun kultivasinya tidak berubah, tetapi kendalinya atas dao besar dunia bawah telah mengalami peningkatan yang mencengangkan. Dan itu benar-benar sebuah kejutan untuk Qin Chen. Kalian sangat baik, kata Qin Chen. Dia menatap Gowa dan yang lainnya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di dunia kacau, kekuatan aturan yang sangat besar memasuki tubuh orang-orang di bawah. Boom, dalam sekejap aura yang mencengangkan meletus dari Gowa dan yang lainnya. Ini adalah aturan di dunia kacau dan itu mewakili aturan lautan kosmik di dunia yang. Persepsi Qin Chen dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan aturan dunia bawah. Gowa dan yang lainnya di dunia bawah dilengkapi oleh aturan dan kekuatan dunia bawah yin. Bahkan mereka telah meningkat lebih dari Qin Chen. Setidaknya Qin Chen telah memahami aturan dunia bawah. Sementara Gowa dan yang lainnya pertama kali terpapar oleh aturan alam semesta kosmik. Dapat dilihat bahwa aura Gowa seketika meningkat pesat setelah dia terintegrasi ke dalam jalan aturan di dunia kacau yang diinput oleh Qin Chen. Di Jun, Tianjun, Supreme, Puncak Supreme. Hanya dalam sekejap kultivasi Gowa tiba-tiba telah menerobos ke ranah bumi, ke alam supreme tertinggi dan bahkan puncak tertinggi. Tidak hanya Gowa tetapi juga orang lain telah membuat terobosan satu demi satu. Dalam sekejap banyak orang telah langsung melangkah ke ranah tertinggi. Ini merasakan kekuatan di tubuh mereka. Para pria dan wanita itu nampak tercengang. Kekuatan macam apa ini yang dapat membuat mereka semua menerobos langsung ke ranah tertinggi dalam sekejap? Dan tidak itu saja, mereka jelas merasa bahwa alam tertinggi mereka berbeda dari alam tertinggi milik klan dunia bawah lainnya. Alam tertinggi mereka lebih kuat dan lebih kokoh dan aturan di dalam tubuh mereka tampaknya juga sempurna. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Kesatuan yin dan yang tidak hanya akan meningkatkan kultivasi orang-orang di laut semesta, tetapi juga sangat bermanfaat bagi orang-orang di dunia bawah, kata Qin Chen. Dia memandang Gowa dan yang lainnya di bawah dan mengerti apa yang dikatakan oleh Kaisar kuno sebelumnya. Aturan dunia yang memang sangat bermanfaat bagi orang-orang di dunia bawah. Selama seseorang menyerap cukup banyak dao dari hukum dunia yang, maka itu sudah cukup bagi orang-orang di dunia bawah untuk membuat lompatan kualitatif dan peningkatan. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa setelah Gowa dan yang lainnya menyatukan kekuatan mereka ke dalam aturan dunia kacau, Qin Chen menemukan bahwa ada sedikit hubungan antara dunia kacau dan Gowa. Seolah-olah Gowa dan yang lainnya telah menjadi makhluk dunia kacau. Kalian semua harus berlatih keras lain kali, kata Qin Chen. Dia menatap Gowa dan yang lainnya. Dan setelah mengatakan itu, wush, sosok Qin Chen pun menghilang dari sana. Senior telah pergi, kata Gowa. Dia dan yang lainnya menatap langit yang kosong dengan heran dengan keterkejutan di wajah mereka. Senior itu hanya datang untuk memuji mereka, lalu meningkatkan kultivasi mereka dan pergi begitu saja. Itu merupakan orang hebat, kan? Sementara di samping, gadis kecil itu melirik dunia di sekitar, tetapi dia tersenyum tipis. Kakak,
Sekarang setelah kamu menyatu dengan dunia ini, kamu tidak perlu khawatir. Kakak senior tidak akan pernah mengusirmu lagi dari sini, kata gadis kecil itu. Apa? Menyatu? Menjadi satu? Apa maksudnya itu? Semua orang pun menoleh dengan rasa ingin tahu. Gadis kecil itu menjelaskan, sebelumnya, kamu berkembang karena kakak senior mengintegrasikan aturan dunia ini ke dalam tubuhmu dan menyempurnakan aturan di tubuhmu. Jadi kamu bisa berkembang begitu banyak secara sekaligus. Tetapi itu juga mengakibatkan mulai sekarang semua orang akan resmi menjadi makhluk di dunia ini. Bukan lagi makhluk orang-orang tanah telantar. Pada saat yang sama, kehidupan semua orang juga akan dapat dikendalikan oleh kakak senior. Karena kakak senior adalah penguasa dunia ini dan kita akan menjadi makhluk di dunia ini. Itu setara dengan menjadi warga negara di sini, kata gadis kecil itu. Dia menjelaskan semuanya kepada semua orang.